Ditanya soal kemungkinan setim dengan Marc Marquez, Francesco Bagnaia bereaksi begini. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia angkat bicara terkait kemungkinan berada di satu tim dengan Marc Marquez. Kursi tim pabrikan Ducati belakangan dijadikan incaran oleh banyak pembalap. Beberapa nama seperti Jorge Martin, Marco Bezzecchi hingga Marc Marquez ditengarai menjadi kandidat kuat calon penghuni kursi tersebut, selain Enea Bastianini yang berusaha mempertahankan tempatnya. Nama Marc Marquez mulai masuk dalam daftar setelah penampilannya yang baik di awal musim ini. Marc Marquez memang mengalami gagal finish 2 kali, tapi pembalap Gresini Racing itu telah membuktikan dirinya masih kompetitif. Terbukti, ia kerap kali bersaing di barisan paling depan bahkan nyaris meraih kemenangan di MotoGP Spanyol pekan lalu. Namun, Marquez harus puas dengan posisi kedua setelah kalah duel dengan Francesco Bagnaia di lap terakhir. Terkait kemungkinan Marquez bisa menjadi rekan setimnya, Bagnaia rupanya percaya bahwa rivalnya itu akan bisa beradaptasi dengan baik. Dia akan datang dari 11 tahun di motor pabrikan Honda, jadi dia akan membawa sesuatu yang ekstra dan dia akan beradaptasi dengan baik, kata Bagnaia seperti dikutip dari GP1. Terlepas dari reaksi Bagnaia, Marc Marquez sudah mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan tim pabrikan. Marquez memberikan kode bahwa dia menginginkan motor dengan spek pabrikan tapi tak terlalu tertarik dengan tim satelit yang memiliki motor setara pabrikan. Meski begitu, Marquez tak menegaskan bahwa dirinya mengincar posisi tim pabrikan Ducati. The Baby Alien hanya menyatakan bahwa dia masih terbuka dengan segala pilihan yang ada. Itu berarti, Marquez bisa saja pindah ke tim pabrikan lain selain Ducati. Di sisi lain, Honda disarankan untuk fokus ke regulasi 2027. Terjebak dalam posisi yang tidak pernah dialami sebelumnya di MotoGP, Honda disarankan untuk fokus ke masa depan. Sebelumnya dikenal sebagai kekuatan dominan di MotoGP, Honda kesulitan untuk keluar dari masa sulit yang membuat Marc Marquez pergi untuk sebuah tim satelit. Pabrikan Jepang itu tertinggal jauh di baris belakang MotoGP, menghadirkan saran untuk langsung fokus ke regulasi baru tahun 2027, dengan alasan paket mereka akan sulit mengejar ketertinggalan di 2025 dan 2026. Mereka berada di lubang yang besar, lubang yang sangat besar, analisa Neil Hodgson di TNT Sport. Cara mereka memulai musim ini sangat jauh tertinggal. Di Amerika, 4 Honda berada di 4 belakang. Menjadi lambat adalah satu hal, menjadi lambat dan terjatuh adalah hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa para pebalap masih terus berusaha, tetap memberikan segalanya. Dan jatuh. Tersingkir dari posisi terakhir hampir terdengar seperti lelucon, tetapi itulah posisi mereka saat ini. Namun mereka melakukan banyak hal, dan itulah yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka harus menulis libur musim ini. Menurut pendapat saya, mereka mungkin juga mencoba berbagai hal setiap akhir pekan. Mereka harus untuk mempercepat. Hodgson menjawab, di Austin, Marini dikalahkan oleh Alex Marquez yang terjatuh lalu mengangkat sepedanya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Yamaha, yang memiliki 2 motor lebih sedikit, nasib mereka jauh lebih baik dibandingkan Honda. Banyaknya insiden pada sprint race hari Sabtu di Jerez memungkinkan Joan Mir finish ke-9, di belakang duet LCR Honda Takaaki Nakagami dan Johan Zarco yang finish P10, P11, sementara Marini tersingkir. Namun yang mengecewakan, Marini kembali menjadi pebalap terakhir yang menyelesaikan MotoGP Spanyol, sementara itu Mir berada di urutan ke-12. Sprint race MotoGP Spanyol, Jorge Martin juara, Marc Marquez jatuh. Sprint race MotoGP Spanyol 2024 berlangsung pada Sabtu malam. Jorge Martin jadi juara, apes buat Marc Marquez yang sempat unggul di depan tapi jatuh. MotoGP Spanyol 2024 menggelar sesi sprint race di sirkuit Jerez. Balapan berlangsung sebanyak 12 lap. Marc Marquez tempati posisi pole, disusul oleh Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Francesco Bagnaia memulai dari posisi ke-7.
Petaka buat Bagnaia jelang lap keempat di sektor 1. Pecco alami crash setelah bersenggolan seperti dijepit dengan Binder dan Bezzecchi. Jorge Martin terus memimpin. Martin bisa jaga jarak 1,321 detik dari Marc Marquez dan Alex Marquez di belakangnya. Masuk lap ke-7, Marc Marquez sukses salip Martin. Marquez sukses menyalip dari sisi dalam di tikungan ke-7. Marc terus pertahankan keunggulan, meski Martin terus menekan sampai menempel dengan selisih waktu 0,416 detik. Apes buat Alex Marquez, Brad Binder, dan Enea Bastianini. Mereka semua terjatuh di tikungan ke-7. Selanjutnya apes buat Marc Marquez, dirinya ikutan jatuh di lap ke-9. Jorge Martin terus memimpin dengan nyaman. Hingga akhir balapan, Martin keluar sebagai juara diikuti oleh Pedro Acosta dan Fabio Quartararo. Di sisi lain, ban kurang angin, Quartararo kehilangan podium sprint race MotoGP Spanyol. Cuma sesaat kegembiraan pebalap Yamaha Fabio Quartararo merayakan podium sprint race MotoGP Spanyol 2024. Dia kehilangan posisi ketiga karena dihukum penalti. Pada balapan di Circuito de Jerez Angel Nieto, Jerez, Sabtu malam, Quartararo melakukan comeback luar biasa. Start dari posisi ke-23, Quartararo mampu melewati banyak pebalap di depannya. Dibantu dengan banyaknya pebalap yang crash, Quartararo akhirnya bisa finish ketiga di belakang Pedro Acosta di posisi kedua dan Jorge Martin sebagai pemenang. Quartararo unggul tipis 0,05 detik dari Dani Pedrosa di keempat untuk merayakan podium pertamanya musim ini. Sayangnya, itu cuma bertahan sebentar karena Quartararo mendapat kabar kalau podiumnya dibatalkan. Sebab Quartararo dan beberapa pebalap dinyatakan gagal memenuhi ambang batas tekanan ban 30% di akhir sprint race. Hukuman penalti 8 detik diberikan sehingga Quartararo harus turun ke posisi kelima, sementara Pedrosa naik ke posisi ketiga untuk mendapatkan podium. Selain Quartararo, ada Raul Fernandez, 6, Fabio Di Giannantonio, 13, Jack Miller, 14, dan Alex Rins, 15, yang mendapat hukuman serupa. Menurut aturan MotoGP, para rider harus bisa mempertahankan tekanan ban minimal di atas 1,8 bar untuk 60% dari total jarak race MotoGP atau 30% dari total jarak balapan sprint.